Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 19 September tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ke-25. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, pasal 2, ayat 12, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 20. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia berpulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya ia akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus, pasal 3, ayat 16, sampai pasal 4 ayat 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang.
sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kemampuan untuk melayani dan mencintai. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberi kita pengajaran yang sangat bagus, yakni jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Yesus mengajar murid-muridnya tentang hal ini karena para murid tengah memperbincangkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Bagi Yesus, mereka benar-benar kurang memahami ajarannya. Yesus berkata bahwa seseorang yang ingin menjadi yang terbesar, hendaklah menjadi yang terkecil. Mungkin setelah mendengar pengajarannya itu, murid-muridnya terkejut dan mungkin berkata bahwa ini adalah ajaran yang baru. Tetapi dengan mengucapkan kata-kata ini, Yesus ingin mengajari mereka semua, para muridnya, tentang bagaimana hidup sebagai muridnya, dan bahwa para murid harus belajar dari perkataan Yesus ini, bahwa kita harus menjadi hamba yang melayani orang lain. Nyatalah setelah kematian dan kebangkitan Kristus, para murid melakukannya. Mereka mempraktekannya, memberitakan kabar baik kepada orang-orang, dan melayani orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudariku terkasih, kepada kita juga masing-masing, Yesus mau mengajarkan bagaimana hidup dalam keluarga, bersama tetangga dan teman-teman kita. Ia mengajarkan kita bagaimana hidup dengan orang lain, dengan semangat seorang hamba yang bersedia melayani, membantu, mendukung untuk kebaikan sesama. Maka, barang siapa melayani orang lain, ia adalah yang pertama dalam jajaran para murid.
Wanita pada zaman ini, orang yang menduduki tempat pertama dalam keluarga kita adalah dia yang melayani orang lain. Orang yang menempati tempat pertama dalam komunitas kita adalah dia yang mencintai orang lain dan memberikan hidupnya untuk sesama. Tetapi siapa yang hanya memikirkan dirinya sendiri, orang itu akan menempati posisi terakhir di dalam keluarga kita. Alasannya, karena ia tidak memiliki semangat atau jiwa seorang hamba, sebagaimana Yesus adalah seorang yang sekalipun disebut sebagai guru, tetapi menunjukkan dirinya sebagai seorang hamba. Bacaan kedua pada hari ini yang diambil dari surat Santo Yakobus menjelaskan secara lebih praktis. Mereka yang tidak mampu menjadi hamba adalah mereka yang ditunggangi atau dipengaruhi oleh kecemburuan, keegoisan, dan ambisi. Surat Yakobus mengatakan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Dan itu berlanjut. Apa yang menyebabkan konflik, pertikaian, dan pertengkaran, itulah yang disebabkan oleh keinginan tak teratur dan hawa nafsu. Bacaan ini benar-benar sesuai dengan bacaan Injil. Keduanya adalah ajakan untuk menjadi hamba bagi sesama. Saudara-saudariku terkasih, bukan kuasa untuk memerintah orang lain yang membuat seseorang menjadi besar, tetapi dengan melayani. Melayani adalah jalan menuju kematangan hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Kita harus menghindari ambisi yang tidak teratur, karena itu hanya mengarah pada perpecahan. Kita harus memilih Yesus sebagai model kita. Menjadi seorang Kristen haruslah dewasa dalam semangat ini. Menjadi dewasa tidak hanya berarti menggunakan otak kita semata untuk menilai atau menyelesaikan masalah sesuai ukuran dunia. Kedewasaan adalah kemampuan untuk menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri. Itu adalah kemampuan untuk melayani orang lain dan untuk mencintai mereka. Itulah kedewasaan rohani kita. Semoga demikian. Amin.